Devi Rahmawati dengan NIM 18058142. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Metode Problem Solving guna meningkatkan minat belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sosiologi. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian teori, serta metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Proses pembelajaran yang tepat dan benar akan menghasilkan hasil belajar peserta didik yang baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah penguatan-penguatan tertentu terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Penguatan materi pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan menggunakan penjelasan, mencatat materi, namun juga ada dalam bentuk soal baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan seperti ini, pemahaman peserta didik akan jauh lebih meningkat dan akan berdampak pada hasil belajar yang juga meningkat. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Kinali, penelitian ini mengamati pada kelas 11 IPS 1 dengan jumlah peserta didik sebanyak 32 yang terdiri dari 14 laki-laki dan 18 perempuan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tersebut, memiliki beberapa permasalahan yang menyebabkan minat belajar peserta didik kurang, diantaranya yaitu metode yang digunakan guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik maupun siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, yaitu peserta didik yang kurang dalam mencari sumber belajar dan hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh guru. Di sini peserta didiknya kurang aktif dalam mencari bahan-bahan belajarnya. Penerapan metode problem solving ini dapat meminimalisir agar peserta didik tidak ramai saat pembelajaran berlangsung dan juga bisa mengoptimalkan partisipasi peserta didik dikarenakan dengan bekerja kelompok secara tidak langsung mereka berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan metode problem solving guna meningkatkan minat belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sosiologi. Sedangkan batasan masalahnya yaitu membatasi masalah pada penggunaan metode pembelajaran problem solving pada peserta didik kelas 11 IPS 1, yaitu menerapkan metode pembelajaran problem solving guna meningkatkan minat belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pelajaran sosiologi dengan menggunakan video pembelajaran. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan metode problem solving dalam meningkatkan minat belajar serta kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sosiologi. Sedangkan manfaatnya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu menjadi karya ilmiah yang dapat dijadikan bahan rujukan penelitian lainnya dalam hal pendidikan. Sedangkan manfaat praktisnya ada manfaat bagi kepala sekolah, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan manfaat bagi pembelajaran sosiologi itu sendiri. Manfaat bagi kepala sekolah yaitu dapat membantu guru dan tenaga kependidikan dalam mengatasi masalah pembelajaran. Manfaat bagi guru yaitu guru bisa lebih melihat potensi-potensi yang ada pada peserta didik serta dapat mengembangkan berbagai macam media dan metode pembelajaran agar peserta didik dapat tertarik untuk mempelajari sosiologi. Sedangkan manfaat bagi siswa diharapkan mampu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan hasil belajarnya. Dan manfaat bagi pembelajaran sosiologi itu sendiri, pembelajaran sosiologi diharapkan semakin membaik, semakin menarik minat siswa dikarenakan media dan metode yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian teori,
yaitu yang pertama ada metode problem solving. Metode problem solving ini merupakan salah satu metode atau cara dalam proses belajar mengajar yang digunakan oleh beberapa guru dengan tujuan untuk merangsang daya kritis dan kemampuan setiap siswa dalam menghadapi masalah sosial dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pemahaman, solusi, identifikasi kekeliruan, minimalisasi tulisan hitungan, mencari alternatif, dan menyusun soal pertanyaan. Sedangkan menurut istilah Mulyasa, problem solving adalah suatu pendekatan pengajaran terhadap peserta didik, permasalahan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan. Yang selanjutnya ada minat belajar. Menurut KBBI, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan minat siswa adalah gejala psikis yang menunjukkan kekuatan sebagai pendorong siswa untuk memusatkan perhatiannya dalam rangka mempelajari, mengetahui, dan memahami materi pembelajaran sosiologi dengan disertai perasaan tertarik, semangat, dan perhatian. Jadi, minat ini muncul pada diri seseorang tersebut pada objek tertentu. Misalnya, seorang siswa yang mempunyai minat kuat terhadap suatu mata pelajaran, maka ia akan sungguh-sungguh dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu proses tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam melihat suatu keadaan sekitar sehingga mampu memahaminya dan mengidentifikasi sebab dan akibatnya. Yang terakhir ada sosiologi. Nah, menurut Max Weber, mendefinisikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab akibat fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya ada studi relevan dan teori. Di mana studi relevan ini saya mengambil dari Riza Khalifah, yaitu dengan judul Penerapan Metode Problem Solving untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Sosiologi kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Singkawang tahun 2012-2013. Persamaannya yaitu terletak pada penggunaan metode pembelajaran problem solving pada mata pelajaran sosiologi, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek yang diamati, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar. Orisinilitas penelitiannya itu persamaannya hanya pada penerapan metode problem solvingnya, sedangkan untuk keaslian penelitian saya terletak pada meningkatkan minat belajar, kemampuan berpikir kritis, dan peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Kinali. Selanjutnya ada Ikhwan Fauqi Effendi dengan judul Penerapan Metode Problem Solving dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Peserta Didik kelas 10 SMA Al-Izzah Batu pada mata pelajaran sosiologi. Persamaannya yaitu terletak pada penggunaan metode pembelajaran problem solving dan mata pelajaran sosiologi, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada aspek yang diamati, yaitu hasil belajar. Orisinilitasnya penelitian itu yaitu persamaannya hanya pada penerapan metode problem solving, sedangkan untuk keaslian penelitian saya terletak pada meningkatkan minat belajar, kemampuan berpikir kritis, serta peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Kinali. Selanjutnya ada teori. Di sini dalam penelitian ini didasarkan pada teori Max Weber. Dalam teori Weber terdapat suatu tindakan rasionalitas instrumental, yaitu suatu tindakan yang secara sadar dilakukan. Dalam hal ini, penggunaan metode pembelajaran problem solving ini secara sadar digunakan untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa serta kemampuan berpikir kritisnya. Kerangka berpikir, yaitu kemampuan memahami materi bagi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Kinali ini masih tergolong rendah. Nah, hal ini disebabkan karena minat belajar yang rendah. Minat belajar yang rendah ini disebabkan karena penggunaan metode oleh guru hanya menggunakan metode ceramah. Karena itu, penggunaan metode pembelajaran problem solving ini dipilih karena dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan kemampuan berpikir kritisnya. Karena dalam metode ini, peserta didik diharapkan dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui forum diskusi dan dapat mengemukakan pendapatnya. Sedangkan hipotesis penelitiannya,
yaitu metode problem solving ini dapat meningkatkan minat belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sosiologi. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu adalah penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya ada desain penelitian, di mana desain penelitian ini yaitu ada pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Di tahap perencanaan ini, tim peneliti dan guru mata pelajaran melakukan analisis mengenai kompetensi dasar yang diajarkan kepada siswa, serta mempersiapkan bahan ajar, LKPD, RPP, serta kelengkapan pembelajaran lainnya. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, guru mata pelajaran membagi siswa ke dalam 5 kelompok, kemudian disajikan sebuah permasalahan melalui video pembelajaran. Lalu pada tahap ini, siswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi melalui diskusi dengan metode problem solving. Selanjutnya ada tahap observasi. Nah, pada tahap observasi ini, anak-anak melakukan tes dan dinilai oleh guru mata pelajaran. Yang terakhir ada tahap refleksi. Para siswa terlihat lebih aktif dalam melakukan presentasi, meskipun presentasi yang dilakukan masih sederhana. Setidaknya mereka sudah mampu dalam menyampaikan hasil pemikirannya. Selanjutnya ada setting penelitian dan rincian kegiatan. Setting penelitian yaitu dilaksanakan di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Kinali dengan jumlah siswa atau peserta didik sebanyak 32 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 18 perempuan. Sedangkan rincian kegiatannya, yang pertama ada tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, mengidentifikasi data, dan tahap akhir penelitian. Yang pertama ada tahap pra-penelitian, yaitu pada tahap ini peneliti pergi ke sekolah untuk meminta izin untuk melakukan sebuah penelitian di sana. Nah, sedangkan tahap pelaksanaan penelitian ini, pada tahap ini peneliti dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data, baik dari hasil wawancara, nilai hasil belajar, dan dokumen-dokumen seperti RPP dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tahap mengidentifikasi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan kemudian diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Yang terakhir ada tahap akhir penelitian. Pada tahap akhir ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, di antaranya menyajikan hasil penelitian berbentuk deskripsi secara sederhana, menganalisis data, melaporkan hasil penelitian, menyimpulkan dan menyederhanakan laporan hasil penelitian. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian, teknik analisis data, dan tingkat capaian. Instrumen penelitian ini terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara ini dilakukan kepada guru mata pelajaran dan siswa yang ada di kelas yang sedang diteliti. Sedangkan observasi yaitu proses pengamatan yang dilakukan dengan melihat aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran sosiologi. Sedangkan teknik analisis data di sini terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang selanjutnya, yang terakhir ada tingkat capaian, yaitu suatu program atau tindakan dikatakan berhasil apabila mampu mencapai indikator yang telah ditetapkan. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata presentasi indikator aktivitas belajar siswa pada lembar observasi sudah mencapai kurang lebih 76%, sudah tergolong baik sekali atau optimal. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.